Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, tak kenal maka tak sayang, maka perkenalkan anggota kelompok kami, saya Fadila Nurul Aziza dan teman saya. Saya Putri Anggraini. Hari ini kami berdua akan mempresentasikan tentang multikulturalisme antara nasionalisme dan globalisme kewarganegaraan. Pengertian multikulturalisme. Dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, multikulturalisme diartikan sebagai gejala pada individu atau suatu masyarakat kelompok yang ditandai dengan kebiasaan dalam menggunakan lebih dari satu kebudayaan. Sedangkan definisi multikulturalisme menurut Prof. Dr. Supardi Suparlan yaitu sebuah ideologi yang menjunjung tinggi adanya perbedaan budaya atau sebuah keyakinan yang mengakui dan mendorong terwujudnya pluralisme atau keberagaman budaya sebagai suatu cara kehidupan masyarakat. Sehingga konsep multikulturalisme itu sendiri adalah suatu pandangan dunia yang kemudian diimplementasikan dalam kebijakan mengenai kesediaan menerima kelompok lain secara sama sebagai kesatuan tanpa memperdulikan perbedaan atau diferensiasi seperti perbedaan budaya, etnis, gender, bahasa, dan agama. Adapun ciri-ciri dari jenis-jenis multikulturalisme itu, yang pertama ada multikulturalisme akomodatif, yang merupakan salah satu jenis di mana masyarakat yang memiliki kultur dominan yang melakukan penyesuaian dan akomodasi tertentu terhadap kultur kaum minoritas, seperti undang-undang, hukum, dan berbagai ketentuan yang dianggap sensitif secara kultural. Adapun multikulturalisme isolasionis, yaitu mengacu pada masyarakat di mana berbagai kelompok kultural menjalankan hidup secara otonom dan terlibat dalam interaksi yang hanya minimal satu sama lain. Selanjutnya ada multikulturalisme kosmopolitan, yaitu masyarakat plural yang menghapus batas-batas kultural untuk menciptakan sebuah masyarakat di mana setiap individu tidak lagi terikat kepada budaya tertentu. Lalu ada multikulturalisme otonomis, yaitu masyarakat plural di mana kelompok-kelompok kultural utama berusaha mewujudkan kesetaraan dengan budaya dominan dan menginginkan kehidupan otonom yang secara kolektif bisa diterima. Dan yang terakhir ada multikulturalisme kritikal atau interaktif, yaitu masyarakat plural di mana kelompok-kelompok kultural tidak terlalu terfokus dengan kehidupan kultural otonom, tetapi menciptakan penegasan perspektif khas mereka. Ciri-ciri multikulturalisme yang pertama mengalami segmentasi pembagian dalam kelompok-kelompok dengan subkebudayaan yang berbeda. Kedua, mempunyai struktur sosial yang terbagi-bagi menjadi lembaga-lembaga non-komplementer. Ketiga, rendahnya konsensus, kesepakatan atau permufakatan bersama di dalam anggota kelembagaan. Keempat, terbilang relatif sering terjadi konflik dan juga perdebatan. Kelima, adanya integrasi yang cenderung terjadi karena paksaan. Adapun contoh dari multikulturalisme sendiri yaitu contoh multikulturalisme itu bukanlah hal yang sulit kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Di Indonesia sendiri, unsur multikulturalisme terdiri dari keragaman suku bangsa, ras, agama, dan keyakinan, ideologi, politik, tata krama, kesenjangan sosial, dan kesenjangan ekonomi. Mungkin saat ini teman dekat kita di sekolah, tetangga, atau bahkan bagian dari keluarga, ada yang berbeda agama dengan agama yang kita percaya. Namun, tetap bisa saling menghormati dan menghargai kepercayaan masing-masing. Tidak hanya agama, toleransi antara suku dan ras tertentu juga merupakan salah satu bentuk multikulturalisme. Sebenarnya, mungkin masih banyak lagi contoh lainnya yang mungkin kita alami sendiri. Hal ini membuktikan bahwa kita tetap bisa hidup rukun tanpa perlu saling menyinggung satu sama lain akibat adanya perbedaan.
Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Sekian presentasi kami hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan, karena kesempurnaan itu judul lagu Rizky Febian. Terima kasih.